Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu bagian DNS. Di sini ada beberapa task yang diminta, yaitu mencek semua koneksi dari domain dan server. Mulai dari kita mencek NS lookup domain utama, yaitu domain utama yang kami gunakan adalah kelompok 4.del.ac.id sebagai berikut. Dan domain subdomain yang kami gunakan adalah bar.del.nm.ac.id. Oke, pertama kita lakukan NS lookup dari domain utama, maka dia akan menampilkan server dan juga name servernya, di mana name-nya itu kelompok 4. Lalu NS lookup subdomain maka akan menampilkan name-nya, yaitu baru NS lookup domain subdomain dengan tambahan www kelompok 4 dan tambahan www subdomain utama. Dengan yang tampak di name-nya adalah dari domain subdomain, lalu melakukan NS lookup baru atau NS lookup subdomain NS1 domain utama, di mana di servernya dia akan mengeluarkan NS1 domain utama dan IP address-nya. Lalu di name-nya itu akan mengeluarkan name server dari domain name server subdomain dan IP address-nya. Lalu selanjutnya NS lookup subdomain dan juga mail domain utama, sehingga di servernya yang tampak adalah mail subdomain domain utama, yaitu mail kelompok 4.nm.del.ac.id dengan IP address-nya 196.192.162.122.140. Lalu di name-nya itu adalah name server dari subdomain kami, yaitu baru.nm.del.ac.id dengan address-nya 192.168.122.197. Lalu melakukan NS lookup dari subdomain dengan subdomain, sehingga server yang dihasilkan itu adalah DNS dari subdomain, yaitu baru, dan name-nya itu baru.nm.del.ac.id. Lalu selanjutnya melakukan NS lookup dengan subdomain dan mail subdomain, yaitu NS lookup baru.nm.del.ac.id spasi mail baru.nm.del.ac.id, sehingga server yang dihasilkan itu adalah mail.baru.nm.del.ac.id dan name-nya yang dihasilkan adalah baru.nm.del.ac.id. Lalu selanjutnya melakukan NS lookup dengan subdomain dan NS1 subdomain, yaitu NS lookup baru.nm.del.ac.id dan NS1 baru.nm.del.ac.id, sehingga server yang dihasilkan itu adalah NS1 baru.nm.del.ac.id. Lalu selanjutnya itu melakukan NS lookup terhadap subdomain dan www.subdomain, di mana yang dihasilkan adalah hasilnya NS lookup baru.nm.del.ac.id spasi www.baru.nm.del.ac.id, sehingga hasil yang dihasilkan adalah servernya adalah www.baru.nm.del.ac.id dengan IP address-nya 97, dan name yang dihasilkan adalah baru.nm.del.ac.id.
Selanjutnya kita perlu melakukan yang namanya penghubungan ansiber, mana setelah melakukan konfigurasi kita akan melakukan tes koneksi dan akan memiliki hasil sebagai berikut. Ansible ini kita akan melakukan download dari package dari masing-masing komponen yang kita miliki, mulai seperti mail server. Akan kita install beberapa hal yang dapat kita lihat di file YAML-nya sebagai berikut, yaitu nano. Oke, ini adalah package yang akan di-download di bagian mail. Di bagian mail kita akan mendownload seperti melakukan update, install bin, install httpd, install firewall, dan juga install postfix. Lalu di Balancer kita akan melakukan update, update, install install bin, install proxy, install nix, install script, dan install httpd. Lalu di web servernya kita akan melakukan install bin, install Apache, dan begitu juga dengan yang lainnya. Seperti di proxy kita akan install bin juga, proxy kita akan install bin, install script, dan install httpd. Oke. Dan untuk hasil dari runnya seperti yang dapat dilihat adalah sebagai berikut. Di sini ditunjukkan bahwa install PKI-nya. Sekian dari DNS dan Ansible. Terima kasih. Baik, sebelum masuk ke dalam test case yang akan mengirimkan email, maka sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu mail server, yang dimana mail server itu sebuah server yang akan memberikan layanan pada pengguna untuk dapat mengirim dan menerima email satu sama lain dalam sebuah jaringan lokal maupun internet. Pada bagian ini akan melakukan konfigurasi mail server yang harus menginstal paket, yaitu Postfix dan Dovecot, yang dimana Postfix dan Dovecot ini akan diinstal oleh DNS. Sebelum melakukan test case yang akan diminta, saya akan mengadili user atas nama Tessa dan atas nama Bata. Di sini kita sudah masuk ke dalam test case, yaitu test case yang pertama, mengirim email antar user di mail server utama, yang dimana atas nama server utama kami itu adalah kelompok 4. Pertama, kita akan memasukkan perintah telnetmail.kelompok4.nm.del.acid25. Maka akan keluar isi dari mail from, yang dimana mail from ini merupakan nama user yang mengirim email, dan nama yang kami gunakan itu adalah atas nama Tessa. Dan RCPT itu merupakan nama user yang akan menerima, di mana akan menerima itu atas nama bata.mail kelompok 4.name.del.acid. Setelah sudah memasukkan RCPT-nya untuk kepada siapa, maka akan kita buat data, yang dimana subjeknya itu matkul PLSJ, dan pesan yang akan kami kirim itu adalah selamat dan semangat kerjain proyek PLSJ-nya ya, terima kasih. Setelah itu kita akan mengetik quit, yang dimana quit itu digunakan untuk keluar dari mode telnet. Selanjutnya kita akan melakukan testing pengiriman email dari user Tessa ke email Bata, yang dimana akan memeriksa apakah pesan yang dikirim sudah sampai atau tidak dengan cara memasukkan perintah telnetmail kelompok 4.nm.del.ac.id 110, di mana kita akan nanti mengetikkan user atas nama siapa akan menerima pesan kita itu atas nama Bata.
user Bata. Terus di situ kita akan memasukkan pasnya itu pasnya berapa dan akan melakukan start. Jika ada keluar OK 1686 maka pesannya itu akan terbaca. Jika kita buka dengan RETR yang dimana kan status pesan yang masuk RETR 1 maka pesan akan keluar seperti yang digambar. Setelah itu kita ketik quit agar keluar dari mode telnet. Selanjutnya kita akan masuk ke test case yang kedua, yaitu mengirim email antar user di mail server subdomain, yang dimana nama subdomain yang kami buat itu adalah baru. Untuk pertama-tama kita akan melakukan memasukkan perintah, yaitu telnetmail.baru.name.tlacid25. Maka kita akan membuat mail from-nya itu kepada Tessa dan RCPT-nya itu kepada Bata. Dan kita akan memasukkan data dengan subjek mengirim email antar user di mail server subdomain dengan pesan, mari sama-sama kita untuk mengerjakannya. Terima kasih. Setelah itu kita membuat quit agar dapat keluar dari mode telnet dan melakukan tahap selanjutnya, yaitu setelah itu kita memasukkan perintah telnetmail.baru.nm.tlacid dengan 110. Kita memasukkan atas nama user atas nama siapakah yang menerima, yaitu user Bata, dan kita masukkan passwordnya. Setelah login kita start. Setelah muncul OK yaitu 2 seperti yang digambar, maka pesan yang sudah diterima oleh Bata itu ada 2 pesan. Maka setelah kita buat RETR yang kedua, maka pesan akan muncul yang kedua kalinya. Test case yang ketiga, mengirim email dari user dari mail server utama ke user mail server subdomain. Pertama kita akan memasukkan perintah telnetmail kelompok 4 name.tlacid dan kita masukkan mail from-nya atas nama Tessa, RCPT2 kepada Bata, dan kita akan memasukkan pesan dengan mengetikkan data, maka akan memberikan selang waktu untuk menuliskan pesan yang akan kita kirim. Setelah itu kita quit. Untuk selanjutnya kita akan melakukan testing, yaitu testingnya itu telnetmail ini atas nama subdomainnya, karena tadi yang mengirim itu atas nama domain utama, maka yang kita untuk mentesting itu atas nama subdomain, yaitu baru. Setelah itu di sini kita bikin user Bata di mana akan mengatakan OK dan passwordnya akan kita masukkan dan akan login. Setelah kita lakukan ketik start, maka dia akan keluar OK 31771 yang dimana 3 itu menandakan pesan yang sudah masuk terhadap Bata. Ketika kita memasukkan RETR yang ketiga, maka pesan yang ketiga kalinya itu tadi bakalan muncul. Sebelum saya menjelaskan tentang pengaksesan pada load balancer ini, di sini saya telah membuat file host, di mana saya pada file ini di dalamnya saya memasukkan IP address masing-masing dari setiap load balancer ataupun web server 1 dan web server 2, dan juga saya di sini memasukkan IP address dari server Ansible, yang artinya ini adalah jalan atau file yang akan dapat menghubungkan antar web server 1 dengan web server 2 ataupun web server 1 dengan load balancer, dan begitu juga sebaliknya. Jadi tanpa adanya file tersebut, maka hasil testing yang akan kita lakukan atau pengaksesan yang pada load balancer tidak akan dapat berjalan dengan baik. Pada load balancer terbagi 2 akses, yaitu akses domain dan juga akses subdomain. Pada akses domain ini kami beri nama kelompok 4 dan pada akses subdomain kami beri nama baru. Jadi pada akses domain ini ada 3 langkah, yaitu yang pertama akses www.domain utama dengan kondisi semua web server itu hidup. Jadi pada gambar ini dapat kita lihat berikut adalah tampilan dari akses www domain utama di saat kondisi semua servernya hidup. Nah, di paling bawah kita dapat lihat yaitu yang
kolom berwarna hijau bahwasanya web server 1 dan web server 2 itu berwarna hijau, yang artinya server tersebut hidup. Jadi dari warna itu dapat kita lihat bahwasanya semua web server domain itu hidup. Dan yang kedua itu adalah akses www.domain utama dengan kondisi web server 1 nonaktif. Jadi di sini untuk mengakses tampilan pada berikut, saya melakukan testingnya dengan menonaktifkan server 1. Jadi saya menjalankan atau mengakses domain utamanya dengan menonaktifkan server 1. Di sini kita dapat lihat bahwasanya pada kolom di paling bawah itu web server 1 itu berwarna orange, yang artinya itu nonaktif, dan pada web server 2 itu dia berwarna hijau, yang artinya dia aktif. Jadi saya di sini untuk melakukan testing ini hanya saya menonaktifkan web server 1. Langkah terakhir untuk mengakses domain utama yaitu dengan menonaktifkan web server 2. Jadi pada tampilan gambar berikut itu adalah di mana saya mengakses domain utamanya dengan menonaktifkan web server 2. Pada kolom tabel paling bawah juga dapat kita lihat perubahannya, bahwasanya kolom web server 2 itu sudah berwarna orange, yang artinya dia sudah nonaktif, dan yang aktif itu hanya web server 1 dan load balancernya. Dapat kita lihat perbedaan warna untuk melihat web server mana yang aktif. Jadi kita juga dapat melakukan atau mengakses domain utama itu dengan menonaktifkan atau hanya mengaktifkan salah satu dari web server tersebut. Selanjutnya yaitu untuk mengakses subdomain utamanya. Jadi di sini tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa nama dari subdomain ini kami beri nama baru .nm.del.ic.id. Jadi untuk mengaksesnya ini yang pertama langkahnya itu adalah kita harus mengakses nama dari subdomain ya tadi, yaitu baru.nm.del.ic.id. Dan saya juga menggunakan port 8080 dengan diberi /stats. Jadi berikut adalah tampilan dari mengakses subdomain utama dengan kondisi semua web server itu hidup. Jadi pada kolom di bawah juga sudah kita lihat ya bahwasanya kolom web server 1 dan kolom web server 2 itu berwarna hijau, yang artinya web server tersebut hidup. Jadi langkah kedua untuk mengakses subdomain utama dapat kita lakukan dengan menonaktifkan web server 1. Jadi saya sudah terlebih dahulu mengaktifkan web server 1 untuk mengakses subdomain berikut. Jadi kita juga dapat melihat hasilnya, di mana pada kolom web server 1 itu sudah berwarna orange, yang artinya web server 1 sudah nonaktif, dan web server 2 berwarna hijau, yang artinya web server 2 sudah masih aktif. Dan yang terakhir itu adalah mengakses subdomain utama dengan menonaktifkan web server 2. Sebelum melakukan testing pada tampilan di layar, saya sudah menonaktifkan web server 2. Hasilnya adalah sebagai berikut, bahwasanya diberikan notifikasi atau tanda bahwasanya pada kolom web server 2 itu sudah berwarna orange, yang artinya web server 2 tersebut sudah nonaktif, dan web server 1 tetap aktif dengan diberi warna hijau. Jadi artinya bahwasanya domain utama atau subdomain utama juga dapat diakses dengan mengaktifkan salah satu dari web server tersebut, dan juga dapat diakses jikalau ataupun web server 1 dan web server 2 itu aktif.